Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sebangsa dan setanah air, khususnya mahasiswa S1 Pendidikan Matematika Universitas Pancasakti Tegal. Kali ini saya akan menerangkan bagaimana materi keterbagian. Materi keter ini adalah bagian dari mata kuliah teori bilangan. Seperti biasa, sebelum melanjutkan tutorial ini, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan informasi atau kuliah-kuliah dari saya. Sebelum ke TKP, perlu saya ingatkan, karena ini materi teori bilangan, jangan di skip, satu persatu dilihat biar lebih paham. Oke, langsung saja kita menuju TKP. Sebelum keterbagian kita bahas tentang bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat mempunyai dua operasi, yaitu tambah dan kali dengan sifat. Yang pertama, sifat aljabar terhadap penjumlahan. Yang pertama adalah sifat asosiatif. Apa itu sifat asosiatif? Yaitu untuk setiap bilangan bulat A, B, C berlaku A tambah B ditambah C itu sama dengan A ditambah B tambah C. Sifat komutatif untuk penjumlahan artinya bahwa untuk setiap bilangan bulat A, B berlaku A tambah B sama dengan B tambah A. Ini sifat komutatif adalah sifat yang bisa tukar-menukar bolak-balik. Kemudian unsur identitas untuk penjumlahan artinya bahwa ada bilangan 0 sehingga untuk setiap bilangan bulat berlaku A tambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A. Unsur inverse terhadap penjumlahan artinya bahwa untuk setiap bilangan bulat A ada bilangan bulat B sehingga A tambah B sama dengan 0. B itu adalah bilangan bulat ya, yang kalau ditambahkan itu sama dengan 0. Sifat aljabar terhadap perkalian. Ada sifat asosiatif untuk perkalian. Artinya untuk setiap bilangan bulat A, B, C berlaku ini dalam kurung A kali B dikali C itu sama dengan A dikali dalam kurung B kali C. Ini kurungnya itu bisa pindah seperti sifat asosiatif pada penjumlahan. Sifat komutatif untuk perkalian. Untuk setiap bilangan bulat A, B berlaku A kali B sama dengan B kali A. Ini bolak-balik. Kemudian unsur identitas untuk perkalian ada bilangan 0 sehingga ini salah. Ada bilangan 1 sehingga untuk setiap bilangan bulat berlaku A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A. Terus sifat ini tidak ada unsur inverse. Pada sifat aljabar terhadap perkalian bilangan bulat itu tidak ada sifat inverse kecuali bilangan 1 dia punya inverse. Yang lain tidak punya inverse. Oke. Kita lihat definisi dulu. Suatu bilangan bulat A disebut membagi B jika ada bilangan bulat lain C sehingga B sama dengan AC. Saya ulangi, suatu bilangan bulat A disebut membagi B jika ada bilangan bulat lain C sehingga B sama dengan AC. Kita bisa bilangan bulat A disebut membagi B jika A ada bilangan bulat lain
C sehingga B sama dengan AC, bisa kita sebut dengan penyebutan yang lain. Apa itu? Selain penyebutan di atas, kita juga dapat menyebut bahwa A pembagi dari B atau B kelipatan dari A. Itu sesuatu yang sama tapi penyebutannya bisa berbeda-beda. Ditulis itu A garis lurus, garis vertikal ke atas, B, seperti itu. Ini seperti ini. Ini membacanya A membagi B. Seperti itu. Contoh 3 itu membagi B, maka ada bilangan lain selain 3 dan 6 yaitu 2, sehingga 6 itu sama dengan 3 kali 2. 2 ini sifatnya unik, tidak ada bilangan lain selain 2 yang tadi. Seperti itu. Nah, 7 membagi 21, maka pasti ada bilangan lain selain 7 dan 21 yaitu 3, sehingga 21 itu sama dengan 7 kali 3. Itu seperti itu, maksudnya definisi di atas seperti tadi. Teorema. Pada himpunan bilangan bulat berlaku sifat reflektif. Apa sifat reflektif? Bahwa untuk setiap bilangan bulat A berlaku A membagi A. Kemudian ada yang namanya sifat transitif. Apa itu sifat transitif? Untuk setiap bilangan bulat A, B, C berlaku A membagi B dan B membagi C, maka A membagi C. Sifat linear. Apa sifat linear? Sifat linear itu adalah untuk setiap bilangan bulat A, B, C, X dan Y berlaku jika A membagi B dan A membagi C, maka A itu membagi XB ditambah YC. Sifat perkalian. Untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C berlaku jika A membagi B, maka CA membagi CB. Jadi ini sifat perkalian. Kalau sebelah kiri dikalikan dengan C, maka sebelah kanan juga dikalikan dengan C. Sifat pencoretan. Untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C berlaku jika CA membagi CB dan C tidak sama dengan 0, maka A membagi B. Ini hukum pencoretan, tapi ada syaratnya bahwa C itu tidak boleh sama dengan 0. Hukum pencoretan berlaku kalau C tidak sama dengan 0. Kalau C-nya sama dengan 0, maka hukum pencoretan tidak akan berlaku. Sifat bilangan 1. Untuk setiap bilangan bulat A berlaku 1 membagi A. Jadi 1 itu selalu membagi semua bilangan bulat. Sifat bilangan 0. Untuk setiap bilangan bulat A berlaku A itu membagi 0. Jadi semua bilangan bulat itu artinya membagi 0 semua bilangan bulat. Oke. Karena tadi teorema, maka kita akan coba membuktikan apa? Oke, akan dibuktikan sifat reflektif. Apa sifat reflektif? Untuk setiap bilangan bulat A berlaku A membagi A. Kita akan membuktikan bahwa A itu membagi A. D. Ambil sembarang bilangan bulat A. Kenapa kita tulisnya ambil sembarang? Bukan misalkan, karena di teoremanya adalah bahasa yang muncul adalah untuk setiap. Maka di sini kata-kata yang muncul adalah ambil sembarang. A itu sama dengan A. Oh ya, betul. A ya sama dengan A. Kemudian A. Nah, tadi berarti sama dengan A kali 1. Apa A kali 1? A kali 1 itu adalah, ini adalah unsur identitas terhadap perkalian tadi. Sebelum materi ini kita bahwa bilangan bulat itu ada unsur identitas terhadap perkalian. Karena A sama dengan A kali 1, maka terbukti bahwa A itu membagi A. Gampang kan? Oke, lanjut. Akan dibuktikan
sifat transitif. Apa sifat transitif? Untuk setiap bilangan bulat A, B, C berlaku jika A membagi B dan B membagi C, maka A membagi C. Kita akan buktikan bahwa A membagi C. Apa modelnya? Yaitu A membagi B dan B membagi C. Bukti seperti tadi, ambil sembarang bilangan bulat A, B, C, karena sifatnya teoremanya adalah mengatakan untuk setiap bilangan bulat A, B, C. Maka kita ambil sembarang bilangan bulat A, B, dan C. Karena A membagi B, apa? Kenapa muncul karena A membagi B? Kenapa? Karena di sini ada kan modelnya jika A membagi B, maka munculkan modelnya karena A membagi B, maka ada bilangan bulat B sehingga B sama dengan AP. Kenapa? Seperti ini. Ini adalah definisi dari pembagian. Sebelumnya kita sudah mengatakan bahwa jika ada A membagi B, maka ada bilangan bulat X sama dengan B sama dengan AE, kan gitu ya. Maka ini di sini karena A membagi B, maka ada bilangan bulat P sehingga B sama dengan AP. Ini sesuai dengan definisi tentang pembagian. Nah, kemudian model kedua adalah karena B membagi C, maka ada bilangan bulat Q sehingga C sama dengan BQ. Nah, dari modalnya ada dua, kita sudah punya dua modal. Nah, kemudian kita munculkan bahwa C itu sama dengan BQ, gitu kan? C sama dengan BQ. Nah, B itu apa? B itu AP, maka diganti B dengan AP. A-nya dikeluarkan. Kenapa? Karena kita mau membuktikan bahwa A itu membagi C. Maka kalau sudah seperti ini ya, makanya ini adalah A membagi C. Maka terbukti bahwa A itu membagi C. Kira-kira seperti itu. Oke, yang lainnya biar lebih paham, mudah-mudahan lebih paham. Oke, akan dibuktikan sifat linear untuk setiap bilangan bulat A, B, C, X, dan Y berlaku jika A membagi B dan A membagi C, maka A itu membagi XB plus YC. Ini ada XB plus YC. Apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Ayo, apa yang akan kita lakukan? Yang pertama muncul adalah ambil sembarang. Ambil sembarang apa? A, B, C, X, dan Y. Ini kan A, B, C, X, dan Y, kan gitu. Anggota bilangan bulat, karena ini anggota bilangan bulat. Ambil sembarang. Semuanya adalah bilangan bulat. Kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya adalah modalnya. Karena A membagi B, maka ada bilangan bulat P sehingga B sama dengan AP. Kemudian model kedua, karena A membagi C, maka ada bilangan bulat Q sehingga C sama dengan AK, kan gitu. Kemudian ada model ketiga apa? X dan Y belum disebutkan tadi. Nah, untuk setiap bilangan bulat X dan Y itu kan berlaku bahwa XB plus YC, tinggal masukkan XB plus YC, B-nya diganti dengan AP, C-nya diganti dengan AK. XAP plus Y AK. Nah, maka A-nya keluar menjadi A XP plus YQ. Nah, lalu ini sudah selesai. Kita boleh membuktikan bahwa A itu membagi XP plus YC. Gimana? Gampang atau susah? Gampang. Untuk sifat yang lain silahkan kerjakan sebagai bahan latihan. Ya, Anda harus latihan karena teori bilangan itu lebih banyak latihan. Membuktikan itu harus banyak melatihan. Tidak ujuk-ujuk bisa, enggak, harus banyak latihan. Oke. Nah, ini uji pemahaman. Kalau Anda bisa mengerjakan ini, berarti Anda sudah paham. Yang pertama apa itu? Buktikan bahwa jika A membagi B dan C membagi D, maka AC membagi BD. Buktikan bahwa jika C membagi A dan C membagi B, maka C kuadrat membagi AB. Yang ketiga, buktikan bahwa jika A membagi C, A min C membagi AB plus CD, maka
A min C itu membagi AD plus BC gitu. Kita ini yang buktikan ke sini, ini AC ini buktinya, ini kita sebutkan ini. Modalnya mana? Modalnya ini modal. Ini modal. Nah, ini juga modal gitu. Seperti itu. Konsepnya seperti itu. Coba nanti Anda kerjakan. Kalau masih ada yang perlu ditanyakan, nanti tanyakan lewat email atau lewat WA. Itu aja dari saya. Saya Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.